Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Haji Muhammad Soeharto Presiden Republik Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya diberi tugas untuk menyampaikan manat Bapak Haji Muhammad Soeharto Presiden Republik Indonesia sebagai Ikhwan Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya. Sebelum saya membacakan manqobah pada tahun 95, sedikit tentang asbabul wurud Bapak Presiden Republik Indonesia kedua Bapak Soeharto menjadi Ikhwan Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya. Tahu kami dimulai pada kegiatan 5 Juni 1980. Pangarsa Baos pernah menyampaikan bahwa pada zaman Pangarsa Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad di daerah Godebag, Kecamatan Pager, Tasikmalaya, itu adalah daerah pertanian yang susah airnya karena sumber airnya ada di Kali Citandui, kalinya di bawah, sawahnya di atas. Dengan karomah Pangarsa Sepuh dan pada zamannya, pada saat mengairi tanah, maka Pangarsa pernah bercerita sahabat sepuh menatap air di bawah dan kemudian air itu naik kayak ular ke atas dan mengairi air sawah yang ada. Lain lagi halnya di masa persahabatan Anom, karena zaman sudah berubah. Untuk mengairi ribuan hektar sawah yang ada di daerah sana, Pangarsa Abah Anom membendung Kali Citandui menjadi sebuah bendungan yang namanya Bendungan Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Dan dengan dibendung itu maka kemudian ribuan hektar sawah di sana tidak terlantar dan terakhiri dengan baik. Melihat yang dilakukan Pangarsa Abah Anom, maka kemudian Presiden Soeharto Republik Indonesia mengundang Abah Anom ke Binagraha di tanggal 5 Juni 80, dianggap sebagai pahlawan lingkungan hidup beserta para pahlawan lingkungan hidup lainnya, dan juga diundang ribuan kiai di sana untuk memberikan penghargaan Kalpataru. Selesai pemberian penghargaan Kalpataru, Presiden Republik Indonesia kedua Pak Harto waktu sangat tertarik dan mengajak Abah Anom ke tempat kediamannya dan berbicara, dan disitulah Pangarsa Abah Anom memberikan hak Presiden Republik Indonesia kedua Pak Harto talqin zikir Pondok Pesantren Suryalaya. Dan setelah itu Pak Harto menjadi ikhwan yang taat, melakukan amaliyah. Bahkan banyak keterangan para pembantu presiden di lingkungan rumah tangga dan lain-lain. Setelah itu Pak Harto menutup tidak menerima tamu sejak maghrib sampai isya, karena maghrib bisa seperti kita lakukan untuk melakukan amaliyah dalam zikir taman dan lain-lain. Selain itu, setelah mendapat hak itu pula lah Pak Harto merupakan Presiden Republik Indonesia yang setahu saya hingga saat ini yang telah membangun hampir 1000 masjid, persisnya 999, yaitu
tidak di bawah atas nama beliau langsung, tetapi dikelola dalam Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Di tahun 89, saya pun termasuk salah satu panitia yang menerima bantuan pembangunan masjid Amal Bakti Muslim Pancasila di Serpong, di kampus Institut Teknologi Indonesia waktu saya bertugas di sana. Dan setelah itu juga banyak cirinya masjidnya itu adalah jendelanya terbuka, tidak hanya dikasih tralis dan segi 5. Dan ternyata setelah saya pulang kampung di desa saya di Cikalahan, di Cirebon juga mendapat bantuan masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Itu sekelumit terkait dengan Asbabul Wuruj Pak Harto mendapat talqin zikir dan menjadi Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya. Selanjutnya menjelang sekitar 2 tahun 8 bulan atau 7 bulan beliau lengser, beliau hadir dalam hari ulang tahun ke-90 pesantren Pondok Pesantren Suryalaya, dan beliau memberikan sambutan. Demikian sambutan beliau. Tanggal 5 September 1995 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya, hari ini kita dapat bersama-sama hadir di sini untuk hadiri tasakur memperingati hari ulang tahun yang ke-90 Pondok Pesantren Suryalaya. Tasakuran ini mempunyai arti yang khusus karena diselenggarakan sekaligus untuk mensyukuri 50 tahun kemerdekaan bangsa kita. Kesempatan yang berbahagia ini pertama-tama ingin saya gunakan untuk menyampaikan selamat kepada para sesepuh, para pengasuh, dan para santri Pondok Pesantren Suryalaya. Harapan saya, mudah-mudahan dengan bertambahnya usia, pondok pesantren ini akan semakin meningkat pula mutu amaliyah dan pengabdiannya kepada agama, bangsa, dan negara. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya ingin pula menyampaikan penghargaan kepada para sesepuh dan pengasuh Pondok Pesantren Suryalaya dalam usahanya menanggulangi korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang merupakan bahaya yang mengancam kelangsungan generasi muda, tunas-tunas harap bangsa. Jika tunas-tunas bangsa lemah atau rapuh, maka kelak bangsa itu juga akan lemah dan rapuh. Akhirnya, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para sesepuh, para pengasuh dan para santri, serta masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Suryalaya di hari ulang tahun yang ke-90 Pondok Pesantren ini. Harapan saya, semoga pondok pesantren ini di masa depan akan bertambah besar peranannya dalam ikut menyemarakan syiar Islam di Indonesia, dan bertambah besar pula sumbangannya dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan negara kita yang berdasarkan Pancasila ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasikmalaya, 5 September 1995, Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Soeharto. Istiqomah pemirsa. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.